Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita masuk materi relativitas kelas 12 ya, semester 2. Oke, jadi untuk relativitas itu untuk rumus yang digunakan. Oke. Jadi pertama ada yang membahas tentang masalah kecepatan relatif. Oke, kecepatan relatif. Oke. Dalam kecepatan relatif ini, Einstein mengatakan tidak ada yang namanya yang melebihi kecepatan cahaya. Oke, misalkan kita berada di kereta yang kecepatannya itu 0,6 dan di dalam kereta kita berlari lagi dengan kecepatan 0,5. Kalau menurut mekanika klasik, berarti kecepatannya kita itu harusnya jadi kecepatan orang yang berlari itu kalau dilihat dari luar, maka harusnya jadi 1,1 C ya, jika satuan yang dipakai 0,6 dan 0,5 tadi adalah pakai satuan kecepatan cahaya. Oke, jadi otomatis kalau 1,1 melebihi kecepatan cahaya. Oke, sehingga ternyata muncul konstanta bahwa sebenarnya untuk kecepatan itu adalah VB AB ya, A terhadap B itu sama dengan kecepatan A ditambah dengan kecepatan B. Kalau mekanika klasik cuma di jumlah. Nah, tapi menurut teori relativitas Einstein ternyata ada konstanta di bawahnya yang menjadi pembagi, yaitu 1 ditambah VA kali VB per dengan kecepatan cahaya dipangkat dengan 2. Oke, jadi gitu, tandai. Oke, jadi ini rumusnya, dimana VA dan VB itu adalah kecepatan benda 1 dan kecepatan benda 2. Oke, jika VA dan VB ini menggunakan satuan C atau kecepatan cahaya, maka rumus ini itu akan menjadi VA sama dengan VA ditambah dengan VB per 1 ditambah VA kali VB. Oke, jadi C nya kita kasih keluar di luar. Oke, C nya kita kasih keluar di luar. Oke, jadi kayak begitu VAB ya. Oke, jadi ini untuk rumus kecepatan relatif. Selanjutnya kita masuk di rumus yang kedua, masalah postulat Einstein. Oke, jadi postulat Einstein ini masalah benda yang diam dan yang bergerak dengan kecepatan relatif. Oke, kita tinjau pertama mulai dari panjang relativitas. Oke, panjang relativitas itu L panjangnya ketika bergerak itu sama dengan panjang awalnya pada saat dia diam dikali dengan suatu konstanta gamma. Oke, sebentar. Saya misalkan konstanta gamma itu adalah akar 1 ditambah jadi 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, itu adalah konstanta gamma. Oke, jadi di sini ketika panjang relatif saat dia diam, panjang benda itu biasanya besar, tapi ketika dia bergerak kita akan melihatnya kecil. Nah, itu menurut panjang relativitas. Sekarang lanjut, ada lagi masa relativitas. Oke, kalau panjang masa relativitas itu rumusnya masa bergerak itu sama dengan masa diam dibagi dengan gamma, di mana gamma itu adalah akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oke, jadi di sini kasusnya saat masa diam
dan saat massa bergerak maka massanya itu akan lebih besar dibandingkan dengan massa awalnya. Oke, sekarang lanjut. Berikutnya ada momentum relativity. Oke ya, jadi momentum, kalau momentum jadi P adalah momentum sama dengan momentum awal dibagi dengan gamma. Oke, jadi kasus ini momentumnya juga saat dia bergerak momentumnya semakin besar dibandingkan dengan momentum awalnya. Berikutnya ada lagi waktu relativitas. Oke, dia untuk waktu relativitas bahwa delta T sama dengan delta T0 per dengan gamma. Oke, jadi untuk waktu ini yang namanya terjadi namanya dilatasi ya, atau terjadi namanya dilatasi. Dan di sini untuk waktu bahwa beda untuk orang yang melihat kita yang mengukur waktu sendiri dengan orang yang melihat kita mengukur waktu. Oke, contoh kayak begini, kalau saya lagi kita melihat ada orang yang lagi mandi dan saya melihatnya dari kejauhan saat bergerak. Oke, jadi kalau menurut orang tersebut waktu dia mandi itu biasa setengah jam, tapi menurut kita yang melihat dia mandi itu lebih dari setengah jam. Nah, itulah terjadi namanya waktu relativitas, atau terjadi namanya waktu molor ya. Jadi waktunya dia molor, kelebihan. Oke, jadi itu sifatnya karena ada namanya relativitas. Sekarang lanjut, ada juga rumus energi relativistik. Oke, jadi energi yang masuk di sini energi kinetik relativistik. Oke, jadi untuk relativistik energi kinetik sama dengan energi total kurang dengan energi saat diam. Oke, jadi atau sama dengan energi kinetik itu gamma per 1 per gamma dikurang 1 kali dengan energi diamnya. Sekarang jadi di mana energi diam itu sama dengan mc delta T. mc kuadrat. Oke, rumusnya instan. Oke, jadi saya beri dulu keterangan. Tadi kita misalkan bahwa gamma itu sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh soalnya. Oke, sekarang ini. Misalkan materi soal UN 2008 paket 4 nomor 35. Ya, jadi balok dalam keadaan diam panjangnya itu 2 meter. Panjang balok menurut pengamat yang bergerak terhadap balok dengan kecepatan 0,8 C atau 0,8 dari kecepatan cahaya adalah jadi kita jawab ya. Jadi karena ini panjang, tadi kan saya sudah tulis rumusnya bahwa L itu sama dengan L0 kali gamma. Jadi L bergerak ini adalah L yang dilihat oleh pengamat yang lagi bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Jadi untuk L0 nya ini L0 tadi itu panjang awalnya adalah 2 meter. Kali dengan akar 1 dikurang V kuadrat. Jadi ini L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Di 1 dikurang V kuadratnya itu adalah 0,8 C per dengan C kuadrat di pangkat 2 dua-duanya ya. Jadi sama dengan 2 akar 1 dikurang 0,64 C kuadrat per C
kuadrat. Coret saja C kuadratnya. Jadi sama dengan 2 akar 1 dikurang 0,4 itu 0,36. Itu sama dengan 2 dikali 0,6. Ya, jadi kita dapatkan bahwa panjangnya itu adalah 1,2 meter. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sekian dari saya di sini. Jadi saya tunggu dulu. Jawabannya berarti B. Oke. Ya, sekian dari saya. Tunggu lanjutan contoh berikutnya di video berikutnya. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.